Jangan pulang, Dad, pinta Farah sambil mengencangkan pelukannya di tubuh pria dewasa yang menjadi sugar daddy-nya. Daddy akan kemari lagi besok, sekarang Daddy harus pulang. Farah tahu kan kalau Daddy juga punya istri dan anak. Ujar si pria dewasa sambil memberi penjelasan agar Farah mau mengerti. Farah menggelengkan kepalanya, tak mau melepas pria dewasa itu begitu saja. Farah takut sendirian, Dad. Tolong, jangan pulang, rengeknya lagi. Si pria dewasa akhirnya hanya bisa menghela napas dengan berat. Tak tega juga meninggalkan Farah sendirian di apartemen ini. Bilang ke istri Daddy kalau malam ini Daddy tidak bisa pulang. Lanjutnya lagi. Kalau Daddy menginap di sini, Farah tahu kan resikonya. Tanya pria itu. Melayani Daddy, jawab Farah dengan gamblang. Seulas senyum tipis terpasang di wajah pria dewasa ini. Farah semakin pintar, ucapnya dengan bangga sambil menepuk puncak kepala Farah. Farah janji nggak akan nangis lagi. Yang penting Daddy pelan-pelan, kata Farah. Ia lalu mendongak untuk menatap si Daddy. Kemudian berjinjit dan mengecup bibir Daddy-nya. Ajarin Farah biar Farah bisa muasin Daddy. Farah harus bayar balas budi kebaikan Daddy selama ini. Tak pikir panjang, pria dewasa itu lantas mengurungkan niatnya untuk pulang. Ia lebih tertarik pada daging muda segar yang ada di hadapannya ini. Dan tertarik juga untuk mengajarkan bagaimana caranya yang benar agar gadis ini bisa memuaskan hasratnya. Tubuh Farah diangkat oleh si Daddy, hingga gadis ini kini telah duduk di atas meja makan yang ada di apartemennya. Tangan pria dewasa itu mulai bermain di setiap inci tubuh Farah, sambil berpagutan di bibir dan berbalas decapan. Farah mengambil inisiatif duluan untuk menanggalkan pakaiannya, agar si Daddy lebih leluasa. Namun di saat suasana semakin panas, deringan suara ponsel milik Daddy-nya terus-terusan berbunyi. Farah tak mau Daddy-nya itu beralih ke ponsel itu, dan menyiakannya yang sudah mulai panas ini. Daddy angkat telepon sebentar ya, izin pria itu di sela interupsi ciuman hangat mereka. Enggak boleh, larang Farah. Please, mungkin penting sayang. Jangan diangkat, Dad. Daddy fokus sama aku aja. Seolah tak menggubris larangan Farah. Karena suara ponselnya yang tak henti-hentinya berdering, si Daddy pun akhirnya buru-buru meraih ponselnya. Rupanya telepon dari istrinya. Pria itu meminta izin sebentar saja untuk mengangkat panggilan telepon dari istrinya. Dengan berat hati, Farah akhirnya membiarkan Daddy-nya untuk mengangkat panggilan telepon tersebut. Tak berselang lama, setelah mengobrol di telepon, akhirnya pria itu segera bergegas dan mendekat kembali ke arah Farah lalu mengecup kening Farah dengan kilat. Maafkan Daddy sayang, Daddy harus pulang malam ini. Anak Daddy sakit dan katanya harus opnam. Nanti Daddy kabari kamu lagi, oke? Pria itu berlarian untuk pergi dengan tergesa. Belum sempat Farah mencegahnya namun sudah menghilang. Daddy! Farah terbangun dari mimpinya akibat teriakannya tadi. Napasnya kembang kepis. Matanya berburu meneliti setiap sudut ruangan tempatnya berada kini. Dan pandangannya jatuh pada sosok yang sedang terlelap di sebelahnya. Daryl, gumam Farah sambil menyerngit alisnya. Fiuh, ternyata cuma mimpi. Farah merasa lega. Rupanya hanya mimpi tentang kenangan dengan Daddy-nya di masa lalu. Daryl menggeliat sambil membuka matanya setengah. Udah bangun? Tanya Daryl dengan gumaman kecil. Tangan Daryl menarik Farah untuk mengajaknya kembali tidur dan mengunci tubuh Farah dengan tangannya. Masih pagi, tidur lagi, perintah Daryl. Aku mau mandi, ucap Farah. Nanti aja. Pengen sekarang. Mandi bareng, tanya Daryl dengan satu mata yang terbuka, satunya lagi masih tertutup. Boleh, jawab Farah dengan centil. Ia lalu turun duluan dari ranjang dan langsung melangkah ke kamar mandi. Rasa ngantuk Daryl seketika hilang. Sepertinya lebih menarik kalau main air bareng sambil menyabuni tubuh Farah. Membayangkan saja sudah ada yang berdiri di bawah. I'm coming, Daryl pun segera berhamburan menuju ke kamar mandi.
Maaf, aku sering lupa untuk memberikannya untukmu. Padahal tas ini sudah aku dapatkan sejak beberapa hari yang lalu. Daryl menyerahkan sebuah tas branded buatan luar negeri. Persis seperti yang Farah lihat beberapa waktu lalu saat di mall. Tas dengan edisi terbatas. Dan jujur saat itu Farah sangat ingin Daryl bisa membelikannya untuknya. Rupanya Gayung bersambut. Belum minta tapi Daryl malah sudah memberikannya langsung. Sepertinya kehidupan ini sudah ada gelombang tarik-menarik untuk mengabulkan segala permintaan dari Farah. Daryl bagaikan tokoh kartun Doraemon yang bisa mewujudkan apapun yang diminta. Kalau Doraemon punya kantong ajaib, Daryl punya dompet ajaib. Farah meraih tas mahal tersebut, lalu memeluk Daryl dari samping. Thank you, aku gak nyangka kamu memberikan tas ini. Kamu tahu, beberapa hari lalu aku sempat naksir dengan tas ini yang aku lihat di mall. Sekarang malah kamu yang memberikannya langsung buat aku. Astaga, Farah masih tak menyangka kenapa Daryl bisa tepat memberikan tas ini padanya. Oh ya, padahal tas ini aku dapatkan dengan gratis, kata Daryl. Gratis? Iya, gratis. Aku punya sepupu yang hobi mengoleksi tas branded. Jadi dia sering membeli dalam jumlah yang tidak sedikit, sering kalap. Tas ini katanya dia dapatkan gratis karena sudah memborong banyak tas. Dia tidak suka dengan warnanya, jadi dia berikan padaku. Awalnya mau aku beri untuk sekretarisku Lisa. Hanya saja kalau melihat warna merah begini, aku jadi ingat denganmu. Daryl nyengir sambil memamerkan gigi rapinya. Warna merah mengingatkan Daryl dengan warna pakaian dalam yang sering Farah kenakan. Selalu berwarna merah dengan motif yang berbeda. Farah menyeringai, jari-jarinya sudah mulai aktif hendak memberi cubitan pada pemuda ini. Bisa-bisanya ia ingat Farah kalau ada sesuatu yang berwarna merah. Jangan dicubit dong, dicium aja. Protes Daryl sambil menunjuk pipinya agar Farah memberi ciuman di sana. Farah menurut karena hatinya sedang senang. Ia pun segera memberi kecupan di pipi Daryl sebagai tanda terima kasih untuk pemberian tas mahal edisi terbatas ini. Sering-sering ya, canda Farah pada Daryl. Kalau begini terus, sungguh hidup jadi bahagia. Urusan menikah bisa belakangan. Tapi kenapa kamu tidak berikan pada tunanganmu saja? Tanya Farah. Tunanganku? Jangan ditanya, dia juga sama gilanya untuk urusan tas branded. Koleksi tasnya bahkan harus dihitung dengan menggunakan kalkulator. Gak kuat kalau hitung pakai jari, jelasnya. Lagi pula aku memang tidak pernah memberikan barang-barang mewah padanya, karena aku tahu dia bisa membelinya sendiri. Farah terkesima mendengar penjelasan tersebut. Wow, serius? Daryl mengangguk. Memang kalau hobi, perempuan bisa jadi gila begitu ya. Buat apa coba punya tas segudang tapi nggak bisa dibawa ke pasar? Orang kaya seperti sepupu atau tunangan kamu itu, mana mau disuruh ke pasar, aneh-aneh aja sih kamu. Daryl tertawa mendengar itu. Karena memang benar, perempuan-perempuan sosialitas seperti mereka mana mungkin ke pasar. Kita jalan-jalan yuk, sekalian bawa jalan mobil baru kamu, tawar Daryl pada Farah. Serius? Boleh kita pergi berdua ke tempat umum? Tanya Farah menyelidik. Tak mau berpikir lama-lama, Daryl lebih dulu berjalan menuju ke parkiran mobil, tempat mobil baru Farah diparkir. Mau ikut atau tidak? Daryl sedikit berteriak sambil berjalan, menawarkan lagi ajakan pada Farah. Mau, tunggu. Farah segera bergegas membawa tas barunya, juga beberapa barang penting yang selalu ia bawa, dan langsung segera menyusul Daryl.